Pengertian konsumerisme. Konsumerisme adalah gaya hidup yang ditandai dengan kecenderungan untuk membeli dan menggunakan barang atau jasa secara berlebihan, seringkali melebihi kebutuhan dasar. Konsumerisme juga mengacu pada pandangan bahwa kebahagiaan dan status sosial seseorang dapat diperoleh melalui konsumsi barang-barang, materi, dan jasa. Pengertian hedonisme. Hedonisme adalah pandangan atau gaya hidup yang menjadikan kesenangan, kenikmatan, dan kepuasan pribadi sebagai tujuan utama dalam kehidupan. Dalam hedonisme, seorang cenderung menghindari rasa sakit atau kesulitan dan lebih fokus pada hal-hal memberikan kesenangan sesaat seperti hiburan, makanan, atau aktivitas yang menyenangkan. Terus ada latar belakang budaya konsumerisme semakin berkembang di kalangan remaja, khususnya dalam kegiatan hiburan seperti konser musik bagi pelajar. Konser tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga ajang untuk menunjukkan status sosial melalui pembelian tiket mahal, merchandise, dan penampilan yang dipamerkan di media sosial. Fenomena ini juga mendorong pelajar di kelas 12 di SMA 66 Jakarta untuk menjadikan konser sebagai ruang ekspresi sekaligus simbol status sosial. Pelajar kelas 12 dipilih sebagai subjek penelitian karena mereka berada pada fase usia remaja di mana tren sosial, tekanan kelompok, dan keinginan untuk menunjukkan identitas pribadi sangat kuat. Survei ini bertujuan untuk mengaji motivasi pelajar dalam mengikuti konser, apakah murni untuk hiburan atau lebih didorong oleh kebutuhan pengakuan sosial serta dampaknya terhadap pola konsumsi mereka. Jadi untuk pertanyaan pertama adalah seberapa sering Anda menghadiri konser musik dalam setahun terakhir? Nah, di sini ada gambarnya. Bisa kita lihat. Di sini mayoritas responden sebanyak 74,2% itu mengaku menghadiri konser sebanyak 1-2 kali dalam satu tahun terakhir. Karena musik biasanya merupakan konser spesial yang membutuhkan biaya, waktu, dan perencanaan. Faktor ekonomi, ketersediaan tiket, atau jarangnya musik favorit yang didatangkan mungkin juga alasan untuk orang yang jarang menghadiri konser. Nah, dan juga sebagian lainnya yang tidak pernah menghadiri konser mungkin juga karena kurang berminat atau keterbatasan anggaran atau juga faktor lokasi. Selanjutnya ada nomor 2, yaitu dengan pertanyaan siapa yang paling mempengaruhi keputusan Anda untuk menghadiri konser. Dan di sini ada diagramnya. Bisa kita lihat mayoritas responden dipengaruhi oleh teman dekatnya, yaitu sebanyak 80,6%, karena keputusan seperti ini seringkali bersifat sosial. Menghadiri konser bersama teman itu menciptakan pengalaman yang lebih menyenangkan dan meningkatkan rasa kebersamaan. Pengaruh dari keluarga atau influencer lebih kecil karena konser lebih sering dianggap sebagai aktivitas pribadi atau dengan teman sebaya dibandingkan dengan keluarga atau figur publik. Dari hasil survei nomor 3, yaitu kami mendapatkan responder 94,5%, yang dimana tuh faktor utama itu adalah karena pas kita nonton konser kita akan memiliki pengalaman yang baru dan unik. Kenapa? Karena dengan pengalaman yang baru kita akan mengetahui jalannya konser, lalu betapa enjoynya kita mendengarkan musik lalu sambil menyanyikan musik, dan betapa senangnya kita mendapatkan teman baru atau berjoget bersama di konser tersebut. Jadi saya akan menjelaskan hasil dari kesimpulan survei nomor 4, yaitu dengan diagram yang menghasilkan 96,8%, yang dimana tuh mereka peserta merasa puas, merasa senang setelah menghadiri konser. Mengapa? Karena setelah kita menonton konser itu akan enjoy, akan menghilangkan rasa stres setelah kita memiliki masalah-masalah yang besar. Lalu responder juga merasa tuh dengan kita menonton konser itu tuh kita bisa memiliki pengalaman yang unik dan menambah teman yang baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Adavale. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pertanyaan nomor 5. Apa yang Anda rasakan ketika melihat teman mengunggah pengalaman konser di media sosial?
Jawabannya A. Termotivasi untuk menghadiri konser yang sama, B. Ingin tahu dan mencari tahu tentang konser tersebut, C. Tidak terlalu peduli, dan D. Merasa cemburu atau tertekan. Oke, analisis dan kesimpulan terhadap pertanyaan tersebut. Pertanyaan nomor 5, mayoritas responden sebanyak 45,5% merasa tidak terlalu peduli saat melihat teman mengunggah pengalaman konser di media sosial. Sementara 30,3% merasa termotivasi untuk menghadiri konser serupa, dan sebagian kecil sebanyak 21,2% tertarik untuk mencari tahu lebih lanjut, dan hanya 3% merasa cemburu atau tertekan. Oke, selanjutnya pertanyaan nomor 6. Bagaimana perasaan Anda tentang orang-orang yang menghadiri konser hanya untuk konten media sosial? Dengan jawaban A. Mengurangi rasa lelah, B. Tidak masalah jika menikmati musik, C. Saya juga melakukannya, dan terakhir ada atau lainnya. Analisis dan kesimpulan dari pertanyaan nomor 6. Sebagian besar responden sebanyak 75,8% tidak mempermasalahkan orang-orang yang menghadiri konser untuk konten media sosial, asalkan tetap menikmati musik. Sisanya terbagi rata 12,1% antara yang melakukannya sendiri, mengurangi rasa lelah, atau memberikan tanggapan lain. Kesimpulan dari kedua pertanyaan tersebut, pertanyaan nomor 5 dan pertanyaan nomor 6, mayoritas responden menunjukkan sikap netral atau tidak terlalu terpengaruh oleh unggahan konser di media sosial dan memiliki toleransi terhadap tujuan kehadiran konser selama esensi menikmati musik tetap ada. Sekian untuk pertanyaan nomor 5 dan nomor 6. Nah, di sini pada pertanyaan nomor 7, yaitu bagaimana pendapat Anda tentang harga tiket konser yang mahal? Di sini diketahui bahwa persentase yang cukup tinggi pada opsi yaitu sebanding dengan pengalamannya. Dengan persentase sebesar 48,5% mengindikasikan bahwa bagi sebagian responden membeli tiket konser mahal adalah bentuk hedonisme, di mana mereka tetap membeli tiket tersebut walaupun harganya mahal karena mereka mencari kepuasan instan dan pengalaman yang tak terlupakan dari konser tersebut. Selanjutnya, pada pertanyaan nomor 8, yaitu pertanyaannya, apa pendapat Anda tentang tren budaya konsumsi di kalangan penggemar konser? Di sini dapat dilihat bahwa persentase yang tinggi adalah opsi sangat mendukung artis dan industri musik, yaitu sebesar 33,3%. Persentase ini menunjukkan bahwa responden menganggap pembelian merchandise sebagai hal yang wajar, mengindikasikan adanya normalisasi perilaku konsumtif dalam budaya penggemar konser. Selanjutnya, pada pertanyaan nomor 9, yaitu pertanyaannya, apa hal yang Anda pertimbangkan saat memutuskan untuk membeli tiket konser musik? Di sini diketahui bahwa responden yaitu sebesar 42,4% yang memilih artis yang disukai sebagai alasan untuk membeli tiket konser. Hal ini mencerminkan adanya kecenderungan konsumtif dan hedonis di kalangan penggemar musik, di mana dengan memilih artis yang paling banyak disukai, konsumen mencari pengalaman yang menyenangkan dan mengesankan terlepas dari faktor-faktor lain seperti harga atau lokasi konser. Dan selanjutnya, pada pertanyaan nomor 10, yaitu pertanyaannya, jenis tiket konser apa yang biasanya Anda pilih? Berdasarkan data tersebut, menunjukkan bahwa mayoritas responden, yaitu sebesar 78,8%, mereka cenderung memilih tiket konser reguler. Karena data ini mengindikasikan bahwa konsumerisme yang moderat masih menjadi tren di kalangan penggemar musik, di mana mereka lebih memilih untuk mengalokasikan anggaran mereka untuk hal-hal lain selain hanya membeli tiket konser dengan fasilitas tambahan. Jadi saya akan kasih kesimpulan dari survei nomor 11, yaitu yang dimana mayoritas responden itu mayoritasnya lebih memilih untuk membiayai kehadiran pada saat konser dengan uangnya pribadi atau sendiri, dengan menghasilkan persentil 54,5% dibandingkan dengan dukungan dari orang tua yang berpersentil itu 24,2%. Kesimpulannya adalah masyarakat responden itu ngerasa kalau dia itu memang merasa mampu atau emang sudah berniat untuk nonton konser, makanya ia itu menabung pakai duitnya sendiri. Mayoritasnya. Terima kasih. Saya akan menyebutkan hasil survei nomor 12, dari mana tuh peserta responden ini lebih memilih dengan dia mengeluarkan duit 100.000 atau kurang dari 100.000, yaitu dengan persentil 60,6%. Nah, dari harga segitu tuh udah cukup untuk kalangan-kalangan masyarakat seperti Gen Z yang cukup populer dan terjangkau bagi banyak orang. Nah,
Untuk 100 kurang dari 100% itu pun juga bisa menghasilkan konser yang bagus, enjoy, seperti konser Bernadia, lalu konser Yuki Nuno, and then yang lain. Oke, selanjutnya ada nomor terakhir, yaitu nomor 15, yaitu dengan pertanyaan, seberapa besar Anda rela berkorban untuk menghadiri konser impian? Berikut adalah diagramnya. Di sini bisa kita lihat sebanyak 51,5% responden rela menabung berbulan-bulan karena konser impian yang dianggap bernilai tinggi secara emosional, terutama jika artisnya jarang tampil atau datang dari luar negeri. Namun sebanyak 39,4% tidak terlalu peduli, yang menunjukkan bahwa konser bukan prioritas utama mereka. Mungkin karena keterbatasan anggaran minat rendah atau preferensi hiburan lainnya. Hanya sedikit yang rela mengambil cuti atau berpergian jauh, karena hal ini membutuhkan komitmen waktu dan biaya yang lebih besar. Budaya konsumerisme dan hedonisme di kalangan pelajar sudah menjadi fenomena yang signifikan di kalangan pelajar. Berdasarkan hasil survei dapat disimpulkan bahwa budaya konsumerisme dan hedonisme dalam konser musik menunjukkan bahwa konser musik bukan hanya sekedar hiburan, namun juga menjadi simbol status sosial di kalangan pelajar. Motivasi utama menghadiri konser berasal dari keinginan untuk menikmati hiburan secara langsung, mendukung artis favorit, dan merasakan pengalaman yang unik. Namun, aspek sosial juga menjadi faktor penting di mana sebagian besar pelajar memanfaatkan konser musik untuk meningkatkan citra sosial mereka melalui unggahan di media sosial. Masyarakat yang menganggap bahwa mengikuti konser adalah suatu pencapaian atau suatu kemewahan juga memiliki kontribusi besar yang menimbulkan budaya FOMO atau fear of missing out di kalangan pelajar. Jadi secara keseluruhan budaya konser musik merupakan pencampuran antara budaya konsumerisme dan hiburan yang menjadi identitas sosial di kalangan pelajar yang perlu disikapi dengan bijak untuk mengurangi dampak negatif dari perilaku konsumtif yang berlebihan. Dari hasil kegiatan survei yang telah dilaksanakan dan kesimpulan yang sudah diambil, ada pun beberapa saran yang kami susun. Yang pertama, untuk pelajar sebaiknya lebih bijak dalam mengatur anggaran untuk konser musik, mengutamakan pengalaman yang memberikan nilai positif tanpa terlalu terbebani oleh tekanan sosial. Yang kedua, untuk pihak penyelenggara, di mana mempertimbangkan opsi tiket yang lebih terjangkau bagi pelajar sehingga dapat menjangkau lebih banyak audiens tanpa mengurangi kualitas acara. Yang ketiga, untuk pihak sekolah, memberikan edukasi tentang manajemen keuangan dan dampak budaya konsumtif agar pelajar dapat lebih kritis dalam mengikuti tren hiburan. Tam giác là tác giam, tác là đánh, giam là nhốt, đánh nhốt là đốt nhánh, đốt là thiêu, nhánh là cành, thiêu cành là thanh kiều. Thank you everybody, welcome to the party.